Selamat mendengarkan podcast ini. Pernahkah saudara berpikir gaya hidup yang bagaimana yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus yang harus diteladani oleh kita seandainya Tuhan Yesus hidup sekarang ini dengan tubuh daging seperti kita? Ini bukan perkara sederhana, ini persoalan sangat penting yang harus kita perkarakan. Kita harus menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Sebab kalau kita tidak menemukannya, berarti kita tidak mengerti, kita telah sesat. Dalam hal ini hendaknya kita tidak berpikir bahwa kalau kita sudah pergi ke gereja, bertemu dengan rohaniwan atau pendeta, berarti kita telah menemukan perwakilan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa ada pelayan-pelayan Tuhan palsu, pengerja-pengerja palsu, nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu. Seperti iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 13-15. Karena Tuhan hidup, maka kalau seseorang memperkarakan ini, pasti mendapat jawaban dari Tuhan. Kalau saudara memperkarakan ini, saudara pasti mendapat jawaban dari Tuhan. Tuhan, kalau engkau hadir dengan tubuh daging seperti 2000 tahun yang lalu, apa yang engkau khotbahkan di mimbar-mimbar gereja? Gaya hidup macam apakah yang Tuhan Yesus tunjukkan supaya aku teladani? Tuhan Yesus menjanjikan bahwa orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Haus dan lapar akan kebenaran artinya sangat mengingini kebenaran, sangat mengingini Tuhan dan kerajaannya. Faktanya hari ini saudara, sangat sedikit orang yang benar-benar haus dan lapar akan kebenaran. Sebab kehausan jiwanya telah rusak, ditujukan kepada perkara-perkara dunia. Pada umumnya orang belum atau tidak sungguh-sungguh mengingini Tuhan dan kerajaannya. Kalau ada keinginan, ada hasrat, sangat tidak memenuhi standar. Jauh dari standar yang Tuhan kehendaki. Kalau mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kalau kehausan akan Tuhan, itu harus kehausan yang sangat kuat. Harus kehausan yang dalam. Dan mestinya seperti pernyataan pemazmur, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Tetapi sekali lagi saudara, hampir tidak ada orang yang memiliki kehausan yang standar itu. Tidaklah mengherankan kalau banyak orang tidak memperkarakan hal tersebut. Seandainya Tuhan Yesus datang dan berkhotbah di mimbar gereja, apa yang diajarkan? Kalau ia ada di tengah-tengah kita secara fisik, gaya hidup macam apa yang ditunjukkan? Banyak orang tidak peduli apakah yang mereka dengar palsu, apakah yang mereka dengar palsu atau orisinil dari Tuhan. Sebab memang mereka tidak sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan Yesus. Kalaupun pindah gereja, alasannya hanya karena di sana gereja membicarakan uang. Di sana pendetanya hidupnya tidak benar. Di sana pengerja-pengerjanya melakukan pelanggaran moral. Di gereja itu tidak nyaman. Lalu pindah gereja. Tetapi pindah gereja itu dasarnya karena alasan-alasan tersebut. Bukan karena mengingini Tuhan. Bukan karena mengingini dengan kuat kerajaannya. Kalau seseorang tidak berhasrat untuk menemukan Tuhan dan kerajaannya, biasanya orang menerima saja apa yang didengar dan dilihat di dalam gereja.
Apalagi kalau sudah menjadi anggota gereja itu sejak kakek, nenek, opa, omanya. Salah benar gerejaku. Right or wrong is my church. Dan hal itu fakta. Ada orang-orang juga yang berkeluh kesah bersungguh-sungguh di satu gereja, tapi dia tidak pindah juga. Ya inilah gereja. Sebab dia merasa inilah perwakilan Tuhan. Gereja sebagai lembaga dan pendeta-pendetanya, pelayan-pelayan jemaatnya sebagai individu. Tidak usah pindah. Apalagi kalau gereja yang mengancam anggotanya kalau pindah akan terkutuk. Udah gak pindah. Ajarannya mau benar mau tidak, gak usah pindah. Dan saya mau beri catatan kalau sampai pendeta mengancam begitu, itu sudah pasti bukan pendeta benar. Pasti salah. Kalau orang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, begitu dia mendengar ketidakbenaran, mungkin sesaat dia bertahan di situ, melihat perkembangan, dan melihat pendeta yang dipandang tidak sesuai dengan Tuhan, artinya gereja dan pendeta tidak mewakili Tuhan. Ia harus berani meninggalkannya. Tapi sekali lagi berdoa dulu, minta hikmat Tuhan. Harus ditinggalkan. Sebaliknya kalau saudara mengetahui bahwa gereja itu sungguh-sungguh benar, pendeta itu juga benar walaupun belum sempurna, tapi terus mengalami proses perubahan, harus didukung dengan segenap hidup. Menjadi bagian dari pejuang-pejuang untuk pekerjaan Tuhan. Harus didukung. Jadi kalau memang gereja itu tidak benar, pendetanya pun dirasa tidak mewakili Tuhan, tinggalkan gereja itu. Kita percaya Tuhan tidak meninggalkan gerejanya, saudaraku. Dia sudah berjanji menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Ini berarti pasti ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya melalui gereja secara institusi dan melalui orang-orang tertentu secara pribadi. Gereja sebagai lembaga dan pribadi-pribadi sebagai individu pasti dalam hal ini mewakili Tuhan. Yaitu mereka yang memang mewakili Tuhan. Ingat tadi sudah saya kemukakan, ada nabi palsu, rasul palsu, pengerja palsu. Pasti pendeta palsu dan gereja palsu juga ada. Tetapi ingat, selalu saja Tuhan memakai orang-orang tertentu yang berani membayar harga pengiringannya kepada Tuhan dengan benar. Pasti Tuhan memakai orang-orang yang dijadikan penyambung lidah Tuhan atau juru bicaranya yang mewakili kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat guna menampilkan gaya hidup yang seharusnya dikenakan oleh umat pilihan. Selalu ada. Pasti Tuhan menyisakan. Jadi kalau saudara merasa bahwa disinilah Tuhan hadir, saudara diberkati, saudara didorong untuk menjadi anak Tuhan yang benar, tetaplah di sini dan belajarlah sungguh-sungguh. Tetapi kalau saudara merasa ini bukan gereja yang benar, pendetanya bukan wakil Tuhan yang benar, dengan tulus saya persilahkan saudara mencari gereja lain. Dengarkanlah pendeta tersebut dan berjuanglah dengan pendeta tersebut untuk pekerjaannya. Saya janji tidak mengutuki saudara. Oleh sebab itu hendaknya kita tidak mudah menerima apa yang kita dengar dan yang disajikan oleh siapapun, termasuk oleh saya. Jangan mudah, artinya harus selektif. Kita harus bergumul dengan Tuhan, Allah yang hidup, untuk menemukan pemberitaan firman Tuhan atau kebenaran yang benar-benar mewakili suara Tuhan. Kita harus bergumul bertanya kepada Tuhan untuk menemukan gereja dalam arti lembaga atau institusi yang bisa mewakili Tuhan, menjalankan roda pelayanan, meneruskan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara harus berdoa. Saudara berdoa, sungguh-sungguh bertanya, Tuhan, gereja mana yang benar? Pendeta mana yang benar? Saudara harus menggumuli ini. Jadi kalau saudara merasa ini bukan gereja yang benar, kalau ini gereja yang tidak mewakili Tuhan,
dan pendetanya juga tidak mewakili Tuhan, saya harap segera cari gereja lain. Tetapi kalau saudara merasa ini gereja yang membuat saudara bertumbuh dalam arti benar ya, sungguh-sungguhlah belajar di sini. Saudara itu punya wilayah hidup hanya 3. Kalau lebih dari ini, Anda itu nggak beres. Dan bisa-bisa kemungkinan besar, atau saya bisa pastikan nggak masuk surga. 3 wilayah hidupmu itu 1, keluarga. Keluarga harus dibela. Yang pertama tentu orang tua, lalu keluargamu. Saya berdoa, saudaraku, dulu saya tidak bisa, terus terang baru hari-hari ini. Kalau sampai keluargaku ada yang celaka, aku yang tanggung jawab. Kalau dulu saya tidak berpikir begitu, habis istriku kemana, aku kemana, dia milih jalan sendiri. Tapi sekarang saya berkata, kalau sampai dia rusak, tidak rohani, dan lain sebagainya, aku yang bertanggung jawab. Anak-anakku, istriku harus ke surga bersamaku. Kalau tidak, aku yang bertanggung jawab. Jadi kalau mereka masih hidup, aku akan berjuang untuk bisa mengubah mereka. Jangan menyalahkan pasangan hidupmu. Dulu saya tidak terlalu berani mengatakan ini. Sekarang saya sadar, it is my responsibility. Ini tanggung jawab. Dengan demikian kita lebih bisa menerima pasangan kita. Saya diam-diam membelim pasangan hidup saya. Saya membelim kekurangan kelemahannya. Sekarang setelah saya mulai sadar, saya diam. It is my responsibility. Her mistakes is my mistakes. Kesalahannya kesalahanku. Bapak-bapak, pria-pria harus berani begitu. Maka kita akan berjuang untuk hidup benar, hidup suci, supaya kita bisa menjadi teladan, mempengaruhi mereka. Wah, bapak nggak tahu aja istri saya kayak apa. Dia itu, waduh pak, setan ya. Itu udah jahat, dia lebih jahat dari setan. Nggak boleh begitu, saudara. Kalau sampai suamimu salah, suamimu selingkuh, jangan salahkan dia saja. Pasti engkau punya bagian dari kesalahannya. Enggak pak, jangan. You mau dengar pendeta ini enggak? Duniamu hanya satu keluarga. Selamatkan mereka. Berjuanglah untuk itu. Supaya kita tidak melihat anggota keluarga kita ke neraka. Yang kedua, wilayah hidupmu yang kedua adalah pekerjaan, nafkah, usaha. Supaya saudara bisa merawat orang tuamu, membalas kebaikan orang tuamu. Ingat, orang tua nomor 1. Yang ketiga, gereja. Apakah ada arisan, apakah ada pergaulan dengan teman-teman? Boleh. Asal dia tidak merusak rumah tanggamu. Atau kalau nggak berkaitan dengan rumah tangga, asal bisa mendatangkan uang. Arisan, misalnya. Kalau yang arisan itu istri-istri pejabat atau istri dari pengusaha yang menjadi kolega bisnis suamimu, ikutlah ibu-ibu arisan. Itu bagian dari perjuangan kok. Tapi kalau cuma sosialita, ngapain kamu kumpul dengan orang-orang yang bakal masuk neraka? Pakai. Bapak-bapak ya, saya mungkin punya teman, udah akrab pak, kita mau ngopi, mulai jauhi. Ngapain kita bergaul dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, yang menyita waktumu? Kalau saudara percaya ini gereja yang mewakili Tuhan, di sini ada menu-menu yang memang disediakan untuk perubahan pendewasaan kita semua, supaya kita mengenakan kodrat ilahi. Kalau saudara bilang, aku tidak minat, boleh nggak saya ngomong, jangan tersinggung. Saya nggak minat begitu. Sebaiknya dulu kamu nggak pernah jadi manusia. Manusia cuma 70 tahun lalu meluncur ke api kekal. Jadi apa? Semua ini kita kerjakan bukan cari uang loh. Kalau saudara meragukan, ya sudah, enggak apa-apa. Carilah gereja lain. All out lah di sana. Sungguh-sungguhlah di sana. Jangan di sini. Pak, saya kesini cuma mau mampir ngeliat-ngeliat. Oh ya, boleh. Sampai kapan? Saya kasih waktu nih. Gitu amat sih Pak.
Kalau saudara lihat api kekal, Anda mengharapkan saya bicara lebih keras dari sekarang. Kalau saudara yakin ini gereja yang benar, ini pendeta yang benar, ayo ini menjadi rumah kita bersama. Kita belajar di sini bersama. Kita bertumbuh bersama. Kita juga melawat orang-orang di luar untuk bisa masuk ke dalam keluarga kerajaan. Dukunglah pekerjaan Tuhan di sini. Kalau tidak, carilah gereja lain dan dukunglah di sana. Supaya hidupmu berarti. Bagaimana kita bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus tanpa mengerti dengan benar apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Guna diajarkan kepada umat pilihan. Bagaimana kita bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus kalau kita tidak menemukan pola hidup yang seharusnya kita kenakan. Jadi kita harus mengerti apa inti pengajaran Tuhan yang abadi. Yang seandainya Tuhan Yesus hadir di sini, beliau akan khotbah itu. 2, seandainya Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang, Tuhan akan menampilkan hidup seperti itu yang kita harus teladani. Ini tugas berat pelayan-pelayan jemaat. Pertama, saya gembala jemaat. Kedua, gembala wilayah. Yang berikutnya, seluruh pengerja. Beratnya pelayanan bukan di teknis pelayanan, tetapi mengajarkan kebenaran dan menjadi teladan hidup. Jadi kan kalau jadi aktivis, nanti konseling, nanti menasihati orang, datang besok. Kalau tidak mengerti kebenaran, nanti salah lo membimbingnya, saudaraku. Kalau tidak menjadi teladan, siapa yang diteladani? Makanya kalau saya berkata, ayo datang suara kebenaran, ayo ikut PA, doa malam. Maksudnya supaya saudara pantas menjadi perwakilan Tuhan. Bukan sekedar jadi aktivis gereja yang menjalankan pekerjaan teknis. Ini demi keselamatan saudara. Jangan jemaat nanti masuk surga, pengerjanya masuk neraka. Jangan di kebaktian doa, jemaat begitu rajin, aktivisnya tidak ada. Wah, marah nih. Kalau kamu lihat neraka, kamu menghendaki saya berkata lebih keras dari ini. Memang ada pengerja-pengerja yang rumahnya jauh, Cibubur sana. Itu pun sering ikut doa loh, dan hampir selalu ada loh. Sudah umur, kadang-kadang yang muda-muda. Saya nggak ngerti kamu itu kok nggak ngerti kebenaran ya. Ini pergumulan berat kita untuk mengenakan kodrat ilahi. Musim berganti musim. Orang datang silih berganti. Datang berlalu. Lalu di hati saya ada suara, kamu juga begitu. Datang dan berlalu. Sebelum berlalu Tuhan, aku mau menemukan Engkau. Saya juga takut saudara, hidup sia-sia itu takut saya. Ingat, urusanmu apa tadi? Keluarga, usaha, gereja. Sebanyak-banyaknya waktumu ke gereja. Kalau Anda nonton film karena mendampingi anak pergi dengan istri, bagus. Nonton TV di rumah mendampingi anak istri, bagus. Tapi kalau nonton cuma karena malas ke gereja, saya sarankan ya jangan tersinggung. Lebih baik kamu, emangnya kalau begitu masuk neraka Pak? Saudara, kalau nanti saudara di ruang ICCU sudah tinggal beberapa menit, you baru tahu betapa berharganya waktumu. Kenapa kita tidak berkiblat ke Tuhan? Urusanku rumah tangga, usaha, gereja. Orang Kristen harus mencari gereja yang mengajarkan dengan benar ajaran Tuhan. Dan pelayan-pelayan jemaat yang merubah terus hidup karena menjadi teladan menuju kesempurnaan. Ingat ya aktivis, jangan banyak bicara, gosip, ngomongin orang. Jangan membedakan orang kaya dan orang miskin. Memang orang kaya itu harus lebih dihormati, bukan karena dia kaya, karena sebagian mereka
sakit jiwa. Orang kaya itu harus dihormati lebih dari orang miskin. Jadi kita harus ada sedikit servis. Itu di mana-mana, saudaraku. Bukan kalau tersinggung kaulah orangnya. Orang miskin juga harus tahu diri. Jangan, aduh mentang-mentang saya miskin nggak diperhatikan. Bukan mungkin karena nggak diperhatikan begitu banyaknya pelayanan sehingga kadang-kadang juga tidak tercover. Kan kalau orang kaya tersinggung diam-diam kabur aja sudah. Kalau orang miskin tetap di situ tapi ngomel. Kamu itu udah miskin tapi nggak tahu diri. Dan saya kasih tahu ya, yang model kayak kamu itu, kamu miskin terus. Kamu nggak bisa dipercaya jadi orang kaya. Mosok kita sudah khotbah seperti ini membedakan orang kaya miskin. Emangnya kita bisa dibayar orang? Dan macam-macam ya. Saya boleh ngomong nggak? Kalau kamu hidupmu nggak benar, kamu kasih uang gereja, haram loh uangmu. Emangnya kita butuh uangmu? Kita butuh hatimu. Memang gereja ini kalau bagi saudara yang merasa ini rumahnya, saudara itu kerjanya untuk Tuhan. Dan gereja ini rumahnya. You harus bela rumah ini. Saya juga bela loh. Apa sudah pikir saya terima perpuluhan? Saya nggak mau ngomong soal duit. Seakan-akan saya bisa sombong. Enggak. Saya itu betul-betul mau ke surga, saudaraku. Mau berkenan di hadapan Tuhan. Saya juga takut kalau saya bikin salah. Nah, dari yang saya pahami, saya kan juga berjalan dengan Tuhan, saudara. Kalau Tuhan Yesus hadir, dia pasti, beliau yang mulia Tuhan yang kita cintai pasti berbicara sekitar ini. Yang pertama, kesucian. Bagaimana hidup saudara tidak bercacat, tidak bercela. Bagaimana saudara hidup suci, dikembalikan ke rancangan semula. Pasti pertama yang Tuhan bicarakan kesucian yang sempurna, di mana orang percaya dimotivasi untuk memahami dan mengalami proses dikembalikan ke rancangan semula Allah. Sempurna seperti Bapa, aku teladanmu, kata Tuhan. Pasti itu yang pertama. Yang kedua, pasti Tuhan mengarahkan kita ke langit baru, bumi baru. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Masih nekat? Selamat jalan. Kok bukan di sini? Saking stresnya. Saya itu sudah lihat gejala-gejala orang yang nanti akan ditolak Tuhan. Di antaranya itu saudara di sini loh. Anda itu tidak menghormati Tuhan secara pantas. Anda jangan pikir saya itu mengingini saudara supaya jadi aktivis, supaya bantu saya, kasih saya duit. Kamu itu miskin, kamu itu miskin. Otakmu itu miskin. Jangan dompetmu tebal, otakmu tipis. Hatimu tipis, dompetmu tebal. Mestinya dompetmu tebal, otakmu juga tebal. Saya juga nggak mau otakmu tebal, dompetmu tipis. Kesucian. Yang kedua, langit baru, bumi baru. Ini surga. Samayim. Lalu tanggung jawab. Kesucian itu tidak bisa dirajut dalam 1 hari. 1 bulan tidak cukup, setahun tidak cukup, 5 tahun kurang, 10 tahun juga belum memenuhi. Saat ke saat. Saudara itu ya, kalau ibarat kuota, harus memenuhi kuota misalnya 33.000. Kelemahanmu apa? Kesombongan. Kuotanya 3.000 soal kesombongan. Kelemahanmu apa? Uang. Oke, 4.000. Seks 2.000 misalnya. Banyak, dan itu tiap hari ada pelajarannya. Satu persatu Anda dibenahi Tuhan sampai memenuhi kuota itu. Jadi kalau ibarat kuota ya, nggak bisa brek langsung 30.000, nggak bisa. Jadi betapa berharganya waktu itu. Kalau Tuhan di sini hadir, dia berkhotbah, pasti orientasi yang pertama adalah kesucian. Bicara soal kesucian, jangan lalu Anda berkata, waduh, suci. Tuh pikiranmu tuh, kamu tuh pasti primitif. Primitif dalam kerajaan surga. Kesucian itu memang makanan kita hari-hari, saudaraku. Kesucian itu makanan hidup kita hari-hari. Kenapa kita tidak berjuang untuk itu? Terus terang ya, dulu juga saya nggak terlalu bergairah seperti hari ini. Hari ini ya,
Anugerah Tuhan. Begitu melek mata, aduh Tuhan, aku tidak membuat salah apapun Tuhan. Bagaimana aku menyenangkan Engkau Tuhan. Saya rugi jadi pendeta tapi saya bisa ditolak Tuhan. Saya sibuk ngurusin jemaat. Sekarang ngurusi diri sendiri juga. Bagaimana aku bisa hidup benar. Yang kedua, Tuhan pasti mengarahkan ke langit baru, bumi baru. Kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Di mana ada hartamu, di situ hatimu. Kolose 3:1-3. Pikirkan perkara yang di atas bukan di bumi. Kamu bukan berasal dari dunia. Kerajaanku bukan dari dunia. Kita keluargaan negara surga. Loh kok bisa loh hilang dari gereja itu bagaimana? Kok bisa loh hilang dari gereja? Kalau Tuhan Yesus datang ke dunia, artinya sekarang ini seandainya Tuhan datang, Tuhan bisa berkata, aku tidak pernah loh mengajarkan agama Kristen seperti ini. Yang kuajarkan bukan agama Kristen. Yang kuajarkan adalah hidupku. Sudah terlalu jauh standar hidup banyak orang Kristen yang tidak mengenal kebenaran. Lalu yang ketiga, tanggung jawab. Jaga pola makan yang baik, kuliah, sekolah yang baik, cari uang yang banyak. Bukan untuk dirimu, untuk Tuhan. Karena engkau sudah dibeli dengan harga yang lunas. Saya mau ngomong gini bukan minta duit saudara loh. Saya tersinggung loh. Wah sombong dong Pak. Enggak, aku terhina. Saya terhina kalau Anda pikir saya minta uang saudara. Sungguh, bukan sok. Dulu mungkin saya nggak merasa terhina. Karena saya juga nyari duit. Ini gereja Tuhan. Tidak akan mungkin bangkrut. Bangkrut pun nggak masalah. Orang saya nggak punya kepentingan. Kepentinganku melakukan pekerjaan Tuhan sebaik-baiknya. Anda itu ya, sekolah, kuliah, karir, bisnis, dagang, jadi dokter, suster, praktisi hukum, pendidik, hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Aku karyawannya Tuhan. Katakan amin. Aku hambanya Tuhan. Jadi semua kemampuanku ku maksimalkan supaya aku efektif untuk Tuhan. Kalau saudara percaya ini gereja yang baik, yang benar. Kalau tidak, silahkan Anda ke gereja dan belalah gereja itu dengan segenap hatimu. Gereja manapun yang benar milik Tuhan, dukunglah, itu rumahmu. Kalau sudah ngomong begini, saya nggak ngomong perpuluhan lagi saudara. Segenap hidup kita milik Tuhan kok. Itu tanggung jawab. Loh, kalau sampai kolektornya nggak diedarkan cuman kotak. Jadi orang bisa masuk sebelum dan sesudahnya. Tidak memberi pun orang nggak tahu dia sudah memberi atau belum. Kan so clear. Masa saudara masih curiga? Kalau saya berkata, saya tidak mengambil perpuluhan. Kan sahabat-sahabat saya di sana tahu saya bohong dah. Kalau bohong udah kabur dong. Bukan sok Pak. Saya ngomong begini kalau suatu hari saudara ketemu Tuhan, Anda bersyukur. Karena yang kau bela adalah raja di atas segala raja. Saya kalau lihat film silat atau film-film dinasti, saya kagum terhadap kesetiaan kawula bangsawan hulu balang terhadap kaisarnya. Luar biasa. Padahal kaisar itu belum berbuat apa-apa untuk mereka. Nah, sekarang Tuhan Yesus telah berbuat apa-apa untuk kita. Jangan-jangan Tuhan kalau bisa berbisi, bisa berkata gini, udah Erastus jangan emosi. Ini kayaknya saya dengar begitu. Udah jangan emosi, jangan marah. Seandainya aku bicara, aku tidak sekesar kamu loh. Sorry. Kalau orang belum dijamah hatinya, kamu mau bicara dengan air mata darah juga gak robah. Hatinya sudah salah. Musim berganti musim, manusia berlalu, saudara akan berlalu. Tapi apa yang telah kita buat untuk Tuhan, itu akan diingat Tuhan terus. Dan saya cuma mengajak supaya Anda beruntung. Saudara, tolong ya, ini tidak bicara soal uang, soal hatimu. Soal hatimu. Tapi kalau hatimu sudah benar, Anda pasti mendukung pelayanan. Saudara mau diajak ke Samayim, Anda beli pakai uang 30 miliar bisa nggak?
30 triliun bisa nggak? 300 triliun bisa nggak? Nggak bisa. Tapi orang itu seneng loh nyimpen di sana. Di tempat nggak jelas. Dibongkar sama Panama Papers. Baru kejot. Bukan money laundry. Ya terserah situ deh, saya nggak mau menghakimi. Langit baru, bumi baru. Perbuatanmu, hidupmu, tindakanmu tercatat. Jangan tersinggung, jangan marah. Aku ini orang tuamu loh. Orang tua rohani. Kalau bukan saya negor, saya mau tanya, tukang sampah pinggir jalan negor saudara? Saya mesti negor. Jadi aktivis itu, jadi teladan, juga mesti pinter firman. Apalagi udah PDP, PDM, nggak ngerti firman. Jadi PPD aja situ. Ya Pak, tapi ngomongnya jangan di depan. Ini calon aktivis juga ada di sini. Supaya aktivis-aktivis yang tidak bertanggung jawab, you harus ganti yang baru. You are nothing. Jangan merasa aku dibutuhkan. Buset, saya aja bisa nggak dibutuhkan, apalagi kamu. Kalau saya nggak benar, saya bisa didiskualifikasi sama Tuhan. Anda diajak agar hidup ini dijadikan persiapan menyongsong langit baru, bumi baru. Tuhan pasti mengarahkan kita menjadi sempurna, memiliki harta di surga, artinya diperkenan masuk kerajaan surga, dan punya pengabdian kepada Tuhan. Yuk kita mencari gereja yang pasti direkomendasi oleh Tuhan Yesus, bahwa pendeta dan aktivisnya dapat diteladani. Dan kalau Tuhan Yesus datang ke dunia pakai tubuh dan kayak kita, saya berharap Tuhan mau datang ke mimbar. Dan Tuhan berkata, itu mimbarku, bukan mimbarnya Erastus. Tapi kalau mimbar ini dipakai menyampaikan yang bukan firman, saya berkata, Tuhan mampirlah, berbicaralah Tuhan di mimbar. Enggak, itu mimbarmu. Kau pakai menyuarakan suaramu, bukan suaraku. Mari Tuhan mampir kami pelayan-pelayanmu. Tidak, kamu melayani perasaanmu dan egomu sendiri. Ngeri saudaraku, jangan sampai begitu. Terkait dengan hal ini, hendaknya kita tidak mudah percaya kalau ada pendeta yang dengan mudah mengaku selalu menerima visi dan pesan dari Tuhan. Bagaimana ia dapat memperoleh pesan dari Tuhan kalau khotbahnya saja tidak sesuai dengan nafas Alkitab? Kehidupan sehari-harinya pun dalam kemewahan, mobilnya harga miliar-miliar, punya range, punya apartemen mewah, sementara jemaat sekolah tidak bisa pun nggak ditolong. Kalau ini pendeta ngomongnya kemakmuran duniawi, tidak memperhatikan orang miskin, khotbahnya berkat-berkat terus, lalu ngaku mendapat pesan dari Tuhan, Tuhannya sopo? Tuhan yang mana yang kasih kamu visi? Lah ngomongmu aja nggak sesuai Alkitab. Loh, saya bukan merasa paling benar, saya pun juga bisa didiskualifikasi kalau saya salah. Makanya kita mau belajar terus supaya hidup benar. Nah, kalau orang menyampaikan firman yang tekannya berkat-berkat jasmani melulu, kemakmuran terus, orang begini bilang, Tuhan Yesus mampirlah ke mimbar kami. Enggak, itu mimbarnya orang kemakmuran. Mimbarku kan serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Mengapa orang tidak memperkarakan kalau Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang, khotbahnya apa ya? Gaya hidupnya gimana ya? Ya ini, pasti ini. Gaya hidupnya ya ini. Saya belum sempurna, tapi saya mau belajar berusaha berubah. Saya itu juga punya kepahitan, saudaraku, tapi sekarang tidak boleh pahit terus. Ditinggalkan teman-teman saya, saudara. Ada orang-orang yang meninggalkan saya. Baru-baru ini saya berkata kepada teman, seandainya dia masih ada di samping saya, ini ada proyek. Saya suruh dia yang menangani. Saya suruh dia ini. Tapi dia tidak ada, sayang. Tapi lebih disayangkan, dia tidak melihat perubahan saya. Erastus hari ini bukan Erastus 10 tahun yang lalu. Bukan Erastus 5 tahun yang lalu. Bukan Erastus 3 tahun yang lalu. Bahkan bukan Erastus tahun lalu. Berbeda dengan Erastus 6 bulan yang lalu. Sudah bergerak dari 3 bulan yang lalu. Tidak boleh sama. Sayang kamu tidak melihat perubahanku. Kalau aku punya kekurangan dan kelemahan, itu bukan Erastus hari ini loh. Hari ini sudah mau terbang tinggi dan mengajak orang untuk terbang ke langit baru, bumi baru. Dulu saya kurang berani berkata ikuti teladanku. Sekarang saya berani.
Saya berkata kepada teman-teman sekitar saya, ikuti teladanku. Orang tua harus berani berkata kepada anak-anak, ikuti teladanku. Tuhan Yesus berkata, kamu harus serupa dengan diriku. Tuhan Yesus naik ke surga. Paulus yang berkata, ikuti teladanku. Erastus sekarang menggantikan Paulus. Bersama dengan sahabat-sahabat. Menjadi surat yang terbuka. Lalu surat ini menulis surat juga. Anda jadi suratnya. Yang dibaca semua orang. Dimanapun Anda berada. Banyak orang gak siap, saudaraku. Karena masih mencintai dunia. Catat kalimat ini. Ready to die, ready to live. Kamu siap mati, baru kamu siap hidup. Gak berani mati. Ya sudah, nikmati dunia sampai hari tuamu, kamu tidak bisa berubah. Kamu memilih jalan itu, selamat tinggal. Tapi kalau saudara memilih jalanku, ayo kita ikut jalan ini. Anda tetap akan bahagia, akan senang, punya rumah bagus, punya mobil bagus. Gak salah. Tapi hatimu terikat kepada Tuhan, bukan di dunia ini. Tuhan Yesus berkata, kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak berkabung. Artinya gini, kamu maunya apa sih? Di gereja ini kamu gak sungguh-sungguh. Di gereja lain kamu gak pergi. Kamu apa? Seperti anak sekolah gini. Kamu maunya apa sih? Sekolah, Mam. Maunya apa kamu? Sekolah, Mam. Sekolah kok mifasol. Hah? Dikit-dikit izin, dikit izin. Kamu maunya apa? Sekolah. Tapi kok sekolah nilainya mifasol? Mendingan jangan sekolah, betul nggak? Sama. Saudara percaya ini gereja yang benar? Loh, bukan yang amin? Saudara percaya ini gereja yang benar? Sungguh-sungguhlah. Kalau enggak, yuk pindahlah gereja lain. Bukan ngusir. Tuh, ngusir lagi tuh Pak Eras. Enggak. Jangan mi fa sol do re mi sol do la sol mi sol la sol mi re do mi re mi sol la sol la mi re do sol mi re do la do. Kok la sol la tuh do la sol re mi sol la sol mi la sol terus la sol la do la sol re mi sol la sol mi re do. Gimana sih do terus? Yuk kita berubah yuk, amin. Nggak boleh marah-marah ya. Kalau saya ikut begini kayak stres ya, susah hati gitu saudara. Karena saya sudah lihat gejala-gejala orang mau masuk neraka. Kamu kali tolak Tuhan nanti. Udah deh, Tuhan berkati.